Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup di masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Pembangunan yang baik adalah ketika hasil pembangunan tersebut berguna di masyarakat, tepat sasaran, dan juga tidak ada konflik. Untuk mencapai pembangunan yang bagus, tentu saja harus ada beberapa hal yang dilewati. Salah satunya adalah tentang perencanaan. Kami dari kelompok 5 Hukum Agraria kelas KK 23B1 Universitas Pelita Bangsa ingin mempresentasikan secara umum apa itu yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan daerah. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Menurut Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 1 ayat 22, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Prinsip penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah 1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. 2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. 3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. 4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Dasar hukum positif perencanaan pembangunan daerah. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 31. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 262, Pasal 274 dan pasal 391. Nomor 3, Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 144. Asas perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengikuti cara 1. Transparan, 2. Responsif, 3. Efisien, 4. Efektif, 5. Akuntabel, 6. Partisipatif, 7. Terukur, 8. Berkeadilan, 9. Berwawasan lingkungan, dan yang terakhir berkelanjutan. Pendekatan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Penyusun rencana program terdiri dari 1. Teknokrat atau tenaga ahli, yang kedua politik, anggota DPRD dan sebagainya, yang ketiga partisipatif, artinya semua yang berkepentingan ikut aktif, yang keempat top down, dari kementerian melakukan penelitian atau kajian terhadap di daerah, yang terakhir yang kelima bottom up atau dari masyarakat ke tingkat atas. 3 jenis rencana pembangunan daerah. 1. RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah, masa berlakunya 20 tahun. Yang kedua RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, masa berlakunya 5 tahun. Nah, ini biasanya yang paling menarik bagi calon pemimpin daerah ataupun calon legislatif daerah ketika berkampanye. Yang ketiga RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, jangka waktunya per 1 tahun. Inilah contoh alur perencanaan pembangunan daerah dari masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan atau yang lebih kita kenal dengan nama musrembang, dari tingkat desa sampai dengan musrembang tingkat kabupaten, lalu dari pemerintah daerah ataupun dinas instansi pemerintahan daerah melalui Renstra OPD atau rencana strategis organisasi perangkat daerah, ada Renja OPD, rencana kerja organisasi perangkat daerah, sampai ke RAPBD, dan yang terakhir ketok palu menjadi sebuah APBD. Nah, itulah contoh alur dari perencanaan pembangunan daerah. Demikian presentasi singkat
gambaran umum tentang perencanaan pembangunan daerah dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.